Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap dimanapun kita berada, kita senantiasa merasakan berkat penyertaan dan juga kesehatan yang daripada Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 5 ayat 35 sampai 36 dan dilanjutkan ayat yang ke-41 sampai 42. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ayat yang ke-41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang tadi baru saja kita baca merupakan bagian dari cerita tentang Yesus yang menyatakan kuasanya kepada Yairus, seorang kepala rumah ibadat, dan juga kepada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Kisahnya bermula dari Yairus yang merendahkan diri dan juga hatinya di hadapan Yesus untuk memohon bantuan kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit. Yesus beserta dengan para muridnya dan juga orang-orang banyak bergegas pergi ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun, hartanya sudah habis terkuras untuk biaya pengobatan, tetapi ia tidak kunjung sembuh. Dan ketika itu ia memiliki iman bahwa jika ia menyentuh jubah Yesus, maka ia akan disembuhkan. Dan betul saja, ketika ia memegang jubah Yesus, seketika itu juga ia menjadi sembuh. Di dalam perjalanan menuju rumah Yairus, Yesus beserta dengan Yairus dikejutkan dengan orang dari keluarga Yairus yang datang menemui mereka dan berkata bahwa Yairus tidak perlu bersusah-susah meminta tolong kepada Yesus untuk datang ke rumahnya karena anaknya sudah mati. Dan disinilah Yesus menguatkan Yairus dengan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Dan Yairus pun percaya kepada Yesus dan membawa Yesus datang ke rumahnya. Dan betul saja, Yesus menyatakan kuasanya, menyatakan mukjizatnya dengan menyembuhkan anaknya, membangkitkan anaknya yang mati, dan juga menyembuhkan anaknya. Bapak Ibu Saudara, dari cerita tadi, bagian manakah yang membuat kita tertegun dan juga menjadi takjub? Tentu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan tadi, membuat kita menjadi kagum. Juga ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak dari Yairus, kita juga menjadi kagum dan juga takjub. Tapi bukankah dua sosok yang ada, yaitu perempuan tadi dan juga Yairus, imannya membuat kita menjadi takjub juga? Di mana iman mereka adalah iman yang tangguh. Ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang mencekam, situasi yang berat, mereka tidak kehilangan pengharapan. Meskipun perempuan tadi sudah habis hartanya untuk berobat, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan dan imannya membuat ia menjadi sembuh. Begitu juga dengan Yairus. Ketika ia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, ketika Tuhan berkata bahwa ia jangan khawatir dan percaya saja, ia tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kuasa Tuhan membangkitkan anaknya yang mati. Di sini kita belajar bahwa iman mereka sungguh-sungguh dinyatakan. Mereka tidak kehilangan pengharapan ketika menghadapi situasi yang sulit, sehingga mereka berjalan bersama dengan Tuhan melewati setiap situasi sulit
yang harus mereka jalani. Dan di sini juga kita belajar bahwa kuasa Tuhan melebihi setiap pergumulan kehidupan yang kita alami. Ia sungguh-sungguh punya kuasa untuk membebaskan kita, untuk membimbing kita melewati setiap situasi yang sulit. Dan kiranya iman seperti ini jugalah yang kita miliki saat ini sebagai umat Tuhan, di mana di dalam menjalani situasi yang sulit, situasi yang berat, situasi yang mencekam, kita tidak menjadi kehilangan pengharapan, tetapi tetap percaya penuh kepada Tuhan, tetap beriman yang tangguh, dengan tetap percaya kepada Tuhan, meski situasi yang saat ini kita alami sulit dan juga berat. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui situasi yang ada dan juga melampaui pergumulan kita. Kiranya kita tetap dikuatkan dan kita tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam menjalani masa-masa ini. Tuhan menyertai dan membimbing kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.